Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Kalau sehat berarti kita siap memulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, silakan dipimpin dulu ketua kelasnya, kamu. Oke, Sebelum mengawali pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu berkaitan antara masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen dulu. Pembelajaran kita yang pertama, Dimas ada? Ajay, Putra, Sakit, Arya, Rehat, Eka, Aini, Nanda, Bunga, Eliza, Silvi, Mei Puspita, Dinul, ada semua ini ya. Satu tadi yang nggak masuk ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita nyanyi dulu lagu wajib nasional ya, untuk nasionalisme kita. Silakan dulu berdiri. Bikinnya masuk ke depan. Ayo Silvi, silakan Silvi. Kadek, silakan Kadek. Oke, silakan duduk. Oke, baiklah. Sebelumnya kita akan mulai pembelajaran kita. Siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Oke, Silvi. Tentang ceramah. Apa Silvi ceramah itu? Pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Sedangkan umum adalah keseluruhan untuk siapa saja, khalayak ramai, masyarakat luas atau lazim. Oke, baik sekali ya. Jadi masih ada yang ingat materi pembelajaran minggu lalu tentang ceramah. Selain pengertian ceramah, siapa lagi yang masih ingat ciri-ciri dari ceramah? Saya, Bu. Ya, silakan. Ciri ceramah yaitu teks ceramah disampaikan oleh seorang yang ahli atau pakar dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Ya. Teks ceramah punya struktur yang lengkap, biasanya terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Isi teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Ya. Yang terakhir,
sembarangan untuk ceramah kalau kita nggak paham apa yang ingin kita sampaikan. Itu materi minggu lalu ya. Nah, untuk materi minggu ini itu kita masuk ke dalam cerpen ya. Cerpen. Jadi cerpen itu apa? Siapa yang sudah tahu mungkin sebelum ibu ngasih materi ini sudah tahu, sudah belajar di rumah tentang cerpen. Siapa? Angkat tangannya. Ya, silakan. Cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata, tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja dalam kisah cerita yang relatif singkat dan jelas. Oke, bagus sekali. Jadi dia sudah belajar tentang cerpen. Jadi nanti kalau misalnya ibu tanya tentang cerpen, dia sudah tahu apa itu cerpen. Setidaknya sudah ada persiapan sebelum pembelajaran. Nah, tadi kita sebelum pelajaran ini tadi kita sudah nyanyi dulu ya, nyanyi tentang lagu Garuda Pancasila ya, dimana bait terakhir dari lagu Pancasila tadi adalah ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Itu siapa yang tahu artinya kira-kira apa? Ayo, siapa yang tahu tentang patriot? Jadi kita itu sebelumnya kalau misalnya dalam lagu Pancasila tadi maju, artinya kita tuh nggak boleh pantang mundur dalam segala hal apa saja, apalagi dalam membela negara Indonesia. Itu yang pertama kalau dalam hal lagu Pancasila. Nah, untuk dalam proses pembelajaran ini kita juga tetap jangan menyerah dalam pembelajaran. Walaupun nggak bisa terus belajar, bagaimana caranya? Kalau nggak bisa nanya sama gurunya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa udah nyerah, duduk. Boleh. Jadi kita nggak boleh pantang menyerah seperti lagu Garuda Pancasila tadi, ya. Itu motivasi sedikit untuk kalian. Jadi dalam hal nggak boleh nyerah, itu ya. Jadi tadi sudah kita cerpen tadi sudah tahu cerpen. Ada lagi pendapat arti dari cerpen selain sudah yang dibacakan sama teman kamu tadi? Wah, cerpen. Oke, kalau sudah kita lihat dulu slide di papan tulis ya. Ibu akan menyampaikan manfaat dan tujuannya. Jadi yang Ibu sampaikan di sini adalah materi cerpen, intinya pada unsur-unsurnya, ya, unsur intrinsik. Jadi unsur pembangun cerpen itu sebenarnya terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada yang namanya unsur intrinsik, kemudian yang kedua unsur ekstrinsik. Kita pada pertemuan kali ini kita fokuskan dulu pada materinya ke unsur intrinsik, ya. Oke, silakan perhatikan papan tulis dulu. Ini adalah kompetensinya dulu ya, dibacakan. Oke, perhatikan. Nah, ini kompetensi dasarnya itu adalah mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Nah, tadi unsurnya ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik, ya itu. Kemudian yang ini adalah indikator pencapaian. Ini adalah hal yang akan kita pelajari, adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Coba siapa yang tahu contoh dari cerpen itu apa? Contoh cerpen. Apa kira-kira contoh cerpen? Pernah baca cerpen kan? Di mana kalian menemukan cerpen itu? Bacanya? Di buku ada, di media sosial misalnya kalian bacanya melalui apa? Aplikasi yang baca-baca itu kan itu cerita pendek semua ya. Jadi harus paham ya. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menganalisis unsur pembangun cerpen. Kemudian siswa dapat menganalisis unsur intrinsik pada cerpen dengan bukti yang konkret. Jadi nanti Ibu akan menampilkan, yang pertama Ibu akan menampilkan sebuah film pendek atau cerita pendek. Kemudian nanti kita akan menganalisis dulu secara umum dulu, ya. Nanti ketika
dalam pembelajaran cerita pendek kita itu ada beberapa ini. Yang pertama menjadi hiburan. Mengapa dikatakan hiburan? Kira-kira mengapa ketika kita membaca sebuah cerpen itu dikatakan sebuah hiburan? Kenapa? Karena setelah kita membaca cerpen, yang pasti kita itu mendapat pengetahuan yang belum pernah kita tahu. Ya, misalnya lagi stres, kamu lagi stres, ini yang hobi ya, maksudnya yang hobi. Biasanya ketika orang yang hobi cerpen, atau khususnya orang-orang yang seni ya, seni bahasa, mungkin dia senang membaca cerpen. Itu dijadikan sebagai sebuah hiburan untuk mereka. Jadi kalian belajarlah dari sekarang berliterasi, pertama membaca cerpen. Ini banyak manfaatnya membaca cerpen ya. Kemudian yang kedua, memberikan kenikmatan batin. Apa maksudnya di sini kenikmatan batin? Jadi di sini ketika kita sudah membaca cerpen, kita itu ada merasa kepuasan tersendiri ya. Kepuasan tersendiri di dalam hati. Oh, berarti ceritanya selesai ini. Endingnya seperti itu. Senang dia membaca. Ya, seperti itu kenikmatan batin, senang hati. Kemudian yang ketiga, memberikan pembelajaran tentang kehidupan. Jadi di dalam cerpen tersebut biasanya ada yang dikatakan sebagai ada yang namanya amanat kan? Amanat, pesan moral yang disampaikan di dalam cerpen itu bisa kita teladani, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang baiknya. Yang namanya amanat itu pasti yang baik ya. Tidak mungkin amanat itu yang jelek kan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya menimbulkan rasa senang. Ya, menimbulkan rasa senang. Itu bagian hobi tadi kata ibu. Tapi kamu harus hobi lah, tidak? Setiap orang itu punya cita-cita, punya semangat. Ada yang memang hobinya membaca cerpen. Kalau kita belum memulai membaca cerpen itu memang males, ya. Tetapi ketika kita sudah membaca, sudah tahu jalan ceritanya, sudah setengah ya, kalian pasti akan menimbulkan rasa penasaran. Tidak? Rasa penasaran jadi ada rasa penasaran. Oh iya seperti ini. Pengen baca terus, gitu. Itu ya. Itu manfaatnya. Kemudian ini adalah materi yang tepat adalah unsur pembangun cerpen ya. Nah ini tadi pengertian cerpen sudah kalian ada yang baca, tapi tolong dibaca lagi biar lebih jelas. Leha, tolong dibaca Leha pengertian cerpen di situ di papan tulis di proyektor. Silakan berdiri. Ayo berdiri. Ayo dibaca. Cerpen adalah sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata, akan tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja dalam kisah cerita yang relatif singkat dan jelas. Ya, itu pengertian cerpen tadi adalah merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Akan tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja, cerita yang relatif singkat dan jelas. Tapi kadang cerpen ini ada cerita nyata yang diangkat dalam sebuah cerita, ada juga seperti itu, ya. Tapi dalam kehidupan nyata saja jarang terjadi ya, itu. Kemudian ini adalah unsurnya. Ini ciri-ciri cerpen dulu ya. Ciri-ciri cerpen ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah ceritanya fiktif atau rekaman. Yang kedua, ya, fokus pada satu aspek cerita. Yang ketiga, mengungkapkan masalah yang penting saja. Yang keempat, menyajikan peristiwa dengan cermat dan jelas. Yang kelima, namanya juga cerpen, ya. Kalau cerpen harus cerita panjang. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa yang tajam, sugestif dan provokatif atau menarik perhatian. Jadi bahasanya itu lebih
seperti biar menarik perhatian lah kayak seperti itu ya. Ini adalah ciri-ciri cerpen. Nanti silakan kalian catat kalau misalnya ini kalian lupa gitu ya. Nah di sini adalah fokus pada materi kita, yaitu adalah unsur-unsur intrinsik. Tadi sudah ibu katakan unsur intrinsik tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama ada tema ya. Apa itu tema? Ya silakan. Background kehidupan dalam cerita tersebut. Oke, jadi background cerita itu menceritakan tentang apa? Itu namanya temanya ya. Jadi tema jangan disamakan dengan judul ya, karena banyak sekali siswa itu mengatakan bahwa tema adalah judul ya. Salah. Kalau tema judul berbeda ya, jadi jangan salah. Yang kedua adanya alur ya, ada alur. Alur itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran atau flashback atau maju mundur ya, seperti itu. Ini ada tokoh. Tokoh ini adalah nama-nama tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut ya. Kemudian ada yang namanya penokohan. Apa itu penokohan? Watak atau karakter pada masing-masing pelaku tersebut pelakon ya. Kemudian sudut pandang. Nah, di bahan ajar yang sudah kita pakai kemarin di buku cetak itu sudah ada ya. Sudut pandang kemarin ada berapa? Ada apa? Yang pertama? Orang pertama? Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada Nah, apa ini amanat? Moral yang disampaikan dalam cerita. Jadi ibu rasa tahu ya tema itu apa, alur itu apa, latar itu apa, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanat. Ya jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas. Jadi nanti ibu sajikan dulu 1 buah video cerpen. Nanti kalian silakan kalian simak, kalian tonton ya. Nanti ada mungkin dari beberapa unsur intrinsik ini akan ibu tanya kepada kalian. Jelas ya? Oke, silakan disimak dulu ya.
selesai. Kalian sudah simak videonya tadi? Sudah disimak, sudah ditonton ya. Sudah tahu kira-kira ada nggak unsur intrinsiknya? Tahu ya. Jadi tadi unsur intrinsik kalian ada 7. Nah, itu tanya kira-kira temanya tentang apa ini? Temanya tentang siswa pendidikan ya. Jadi seorang siswa yang datang terlambat. Itu ya, intinya seperti itu. Siswa yang datang terlambat. Kemudian tokohnya tadi siapa saja? Dea. Kemudian Pak Guru. Kemudian temannya tadi disebutin kan namanya? Tuh. Penokohannya tadi siapa? Dea. Dea bagaimana sih Pak Dea? Baik. Apa kekurangan dari Dea? Dia terlambat. Suka terlambat. Berarti dia terlambat ada alasannya. Jadi artinya dia juga kalau kita ya di kelas ketika telat harusnya tidak harus ditumpuk lah telatnya ada. Setiap hari itu dilaporkan kenapa telat. Jadi tidak menimbulkan tanda tanya kepada gurunya, temannya, kenapa ya, seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Nah, itu langsung saja ke amanat saja ya. Ya, amanatnya apa kira-kira? Pesan moral atau pesan yang disampaikan di dalam film pendek atau cerita pendek tadi apa kira-kira? Apa? Ayo. Kita harus punya pendapat. Apa? Menjelaskan jadi dengan sebenar-benarnya. Ya, harusnya seorang dia tadi amanatnya apa? Menjelaskan apa yang terjadi kepada gurunya. Ada lagi pendapat yang punya pendapat tentang amanat yang disampaikan dalam video pendek tadi, video dalam cerpen tadi apa? Apa Kadek? Dalam melihat seorang dari sebuah mata. Oh, iya. Kalian tuh enggak seperti kenyataannya. Oke, ya, bagus sekali. Jadi salah satunya kalau kita itu menilai seseorang itu tidak bisa cuma tampilan dari depan, ada kasat mata. Kita juga nggak tahu masalah apa yang terjadi. Ya. Jadi kita nggak boleh berprasangka buruk seperti itu. Mungkin ada lagi penambahan dari unsur cerpen, unsur intrinsik, isunya. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan lagi. Ibu akan membagikan KKBD. Nanti di situ ada sebuah cerpen. Nanti silakan kalian unsur intrinsiknya ditentukan dengan harus adanya bukti konkretnya. Jadi di sana temanya apa dituliskan, intinya apa dituliskan seperti itu ya. Oke, sebelum ibu membagikan LKPD, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Jadi ini silakan buat karena banyak yang nggak masuk. Jadi kita buat 3 kelompok ya. Yang itu tolong maju gabung sini satu. Yang laki-lakinya dibagi saja. Ini kan laki-lakinya cuma 3. Nah, laki-lakinya dibagi satu kelompok satu. Nah, nggak apa-apa. Ayo silakan dibentuk kelompok. Mejanya digabungin ya, mejanya. Nah, mejanya digabungin. Ayo, itu dibagi satu. Hah? Ada yang 4, ada yang 5 nggak apa-apa. Mejanya digabungin, mejanya. Jadi satu. Nah. Mana?
dalam kertas ini ada 1 buah cerpen, nanti silakan kalian unsur intrinsiknya dicari dengan bukti yang konkret. Ini kerjasama ya kelompok ya. Nanti kalau sudah selesai nanti kita dipresentasikan di depan kerjasamanya ya. Nah, kerjasamanya ini ya. Ini di kertas yang kosong ini. Oke ya, sudah selesai dibagikan. Itu petunjuknya ada di situ, ada petunjuk dalam pengerjaannya. Di situ ada disediakan kertas kosong di belakang KPD ya. Nanti silakan kalian jawabnya di kertas kosong itu, karena kalau di sini nggak muat kan? Muat kan? Nah, karena ada unsur ya di sini dikerjakan kelompok ya. Jadi di kertas kosong itu ya, dikerjakan yang di kertas belakang kosong itu. Paham ya? Oke, di situ ada petunjuk dalam mengerjakan soal. Silakan kalian kompromikan karena ini adalah kerja kelompok, bukan kerja individu ya. Nanti Ibu kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nanti setiap kelompok silakan perwakilannya mempresentasikan ke depan satu-satu. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, sudah jelas silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Kompromi ya, jangan cuma yang mengerjakan 1, 2.
Ya kalau amalan nggak harus kayak yang di buku sih, pokoknya pekerjaan moral yang bisa kalian tangkap dari cerita nggak harus fokus di sini karena itu pesan itu bisa ada yang tersirat, ada yang tersirat kan, nah, ada yang tersirat yang cuma kalimatnya nggak ada di sini, kalian mau buat sendiri seperti itu ya. Ini sudah semua, ada yang mau tanyakan nggak? Bisa. Ya 5 menit lagi ya. Saya sudah 13 menit kurang lebih. Nanti kita mau presentasi, sediakan perwakilan satu kelompok, satu yang maju ya. Oke, nanti cerpennya
kelompok yang pertama maju itu cerpennya dibacakan dulu, nanti yang kelompok yang kedua yang ketiga nggak usah lagi. Jadi kita lebih punya lebih ya. Oke, kira-kira kelompok siapa yang sudah selesai ini? Silakan dulu perwakilan. Ini kelompok itu kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan KKBD-nya. Oke, silakan. Apa? Ya, baca dulu cerpennya. Nanti yang kelompok kedua ketiga nggak usah lagi baca ya, karena juga cerpennya kan pendek juga. Oke, silakan. Perwakilan, ayo. Eka, atau siapa yang maju? Ayo. Itu aja yang di bawah. Atau sudah bawa. Cerpennya kan ada kan? Oke, silakan maju. Ayo. Oke, silakan maju. Siapa ini namanya? Eka. Oke, silakan maju. Situ loh, ada situ loh. Tolong yang lain silakan disimak hasil presentasi kelompok. Mungkin nanti ada yang mau menambahkan atau mau berkomentar. Silakan, ayo silakan Eka. Antara aku dan dua dimensi. Angin berhembus kembali berjalan melalui celah-celah gedung perkantoran di kotaku. Sejuknya angin dan cerahnya mentari membangunkanku dengan lembutnya. Suara kendaraan yang mulai berlalu lalang di depan rumahku seakan-akan memaksaku untuk segera memulai cerita pada hari ini. Dengan perlahan aku pun membuka pintu kamar yang masih tertutup rapat. Saat aku membuka pintu, terlihat sebuah figures dengan karakter kekasih Hatake dan Minato Namikaze favoritku berdiri tegak sambil mengeluarkan jutsu dan mengenakan jubah Hokage yang terkesan gagah. Namun aku hanya bisa termenung dan membayangkan jika mereka hidup di dunia nyata. Karunia pancake durian buatan bunda berhasil memboyarkan lamunanku. Akhirnya aku memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum sarapan. Seusai mandi, aku pun segera berlari memenuhi 21 tangga dan segera duduk di meja makan. Ini suaranya. Pancake durian, sedapnya. Bunda melirikku. Kalau begitu, cepat habiskan makanannya dan bergegas pergi ke sekolah sebelum berkantor. Oke, kebetulan sekolah dibubarkan lebih awal dikarenakan ada rapat orang tua siswa baru. Saat sedang berjalan menuju rumah, aku melihat sekelompok orang mengenakan kostum tokoh-tokoh di film seri Naruto, Shippuden, dan seperti Gaara, Rin, Obito, Kakashi, Naruto, Sasuke, Sarada, Boruto, Mainderumi, dan yang lainnya. Sebagai fans berat, aku sudah tahu bahwa para cosplayer itu akan menunjukkan street theater taman kota pada pukul 7 petang. Benar saja, setelah menunggu selama 30 menit, aku melihat sosok cosplayer yang tadi siang aku lihat di jalan. Dengan beraninya, aku langsung menghampiri mereka tanpa rasa malu untuk meminta foto bersama dan tanda tangannya. Karena keberanianku, aku diberi sebuah gift yang berisi jubah Akatsuki yang selama ini aku idamkan. Aku pun mengucapkan rasa terima kasihku pada mereka dan bertugas pulang untuk belajar. Terima kasih karakter dua dimensi yang telah membuat hariku berwarna. Kalian memang sebagian dari hidupku. Rumahku sambil tersenyum kecil. Oke, silakan intinya apa? Yang pertama, apa tuh temanya ya? Namanya keseharian pelajar. Ya. Kemudian apa lagi? Alurnya maju. Tokohnya aku, bunda, cosplayer. Ya. Penokohan tokoh aku adalah seorang yang pemberani dan suka berimajinasi karena menginginkan figurnya menjadi nyata. Ya. Tokoh kedua bunda yang perhatian kepada sang anak. Tiga, cosplayer
tepuk tangan dulu temennya. Oke, silakan ada yang mau berkomentar dulu sebelum kelompok 2 dan 3 masuk. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan keluarkan kelompok 3 ya. Oke, cerpennya nggak usah dibaca ya. Gaya bahasa personifikasi. Angin berhembus sembari berjalan melalui celah-celah gedung perkantoran di kotaku. Oke, saya. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari setiap kelompok masing-masing. Mungkin dari beberapa kalian ada yang ingin presentasikan kembali atau berkomentar dari hasil kelompok 2 tadi ya? Ada? Sudah jelas semua berarti? Sudah paham ya? Sudah bisa, kalau sudah bisa, sudah paham. Kita ada satu belum ya, kita kesimpulan dulu ya. Jadi penyimpulan dulu tentang materi kita pada hari ini mengenai unsur pembangun cerpen. Dimana pada kegiatan hari ini sudah kita laksanakan, kalian juga sudah bisa. Mungkin dari beberapa siswa ini ada yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu. Oke, silakan aja, silakan aja ya. Jadi maju terus ya, bentar aja nih. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini dengan materi cerpen, kita bisa mengerti dan paham apa itu cerpen. Untuk membangun cerpen apa saja, mulai dari tema, alur, latar tokoh, tokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan terakhir adalah amanat serta manfaat cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama menjadi hiburan, 2 memberikan kenikmatan batin, 3 memberikan pembelajaran tentang kehidupan, dan yang terakhir menimbulkan rasa senang. Ya, artinya seperti itu. Jadi kesimpulan kita, kesimpulan dalam pembelajaran cerpen ini kita bisa paham, kita bisa mengerti secara garis besarnya ya. Nah, jadi apa itu unsur intrinsik, kalian sudah bisa membedakan yang mana tema, alur dan sebagainya. Seperti itu ya. Paham semua. Jadi di sini sebelum Ibu merefleksi kegiatan, Ibu ada satu kegiatan games. Ya, dimana kemarin sudah Ibu suruh bawa handphone kan? Ya. Handphone ini tujuannya bukan untuk bermain apa-apa, tapi ini adalah kegiatan untuk kegiatan pembelajaran. Silakan dikeluarkan dulu handphonenya sebentar. Sudah ya? Sudah keluar? Sudah dikeluarkan semua handphonenya? Sudah. Kalau sudah, aplikasinya kemarin sudah Ibu kirim. Silakan nanti Ibu kasih waktu, Ibu kasih aba-aba dulu dalam pengerjaannya ya. Kalian perhatikan dulu di depan. Nah, di sini ada satu buah game, tetapi ini bukan sembarang game. Di dalam game ini adalah menyusun kata. Kalau minggu kemarin kita itu adalah berbentuk labirin, mencari jalan, kemudian mendapatkan jawaban. Untuk kegiatan game kali ini adalah menyusun kata, ya. Dimana di dalam kata tersebut nanti sebelum menyusun ada pertanyaan. Kalian susun jawabannya, nanti kalau sudah disusun kalian tinggal klik yang selanjutnya. Nanti akhirnya ada jawaban terkumpul di belakangnya ya. Paham ya? Paham, jelas? Nanti kasih apa-apa, kalau Ibu klik mulai, kalian mulai. Karena di sini ada durasi waktunya ya. Jelas ya, di sini ada 15 soal. Ya. Menurut Ibu soalnya tidak terlalu sulit. Kalian insya Allah bisa ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan pertama. Singkatan dari kita pendek. Silakan disusun kalimatnya.
Oke, kalau sudah klik kirim jawaban. Oke, pertanyaan kedua langsung klik itu ya, cepat ya. Kalau kira-kira jawaban kalian sudah benar, itu ada jawaban di bawah ya, kirim jawaban, klik jawaban, kemudian lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Sudah selesai belum? Itu ada waktu ya, waktunya jalan terus ya. Kalau salah satu sudah selesai, semua masuk semua datang. Saya yang dulu untuk selesai. Oke, semuanya selesai. Waktunya habis. Selesai. Waktunya habis. Oke, perhatikan ke depan semuanya. Oke, lihat sudah selesai waktunya. Tolong. Oke, perhatikan sudah. Bagaimana kira-kira? Suka tidak pertanyaan di dalam game tersebut? Seru ya permainannya? Oke. Jadi di situ gamenya sudah selesai. Nanti itu jawabannya dikirim. Itu akan ada hasil dari jawaban kalian itu benar berapa dari 15 pertanyaan yang ada di dalam game tersebut. Nanti
Oke, baiklah Ibu akan merefleksi dulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Bagaimana kira-kira proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kira-kira bagaimana? Anak-anak? Nah, walaupun mungkin ada beberapa yang menunggu waktu pada pengerjaan KPD ya, pertama ya. Tuh, jadi itu pengerjaannya, refleksinya sudah selesai, menyenangkan. Baiklah, kalau sudah selesai, tolong dulu dibereskan meja-mejanya, tolong dulu kembali ke tempatnya, kursinya dibereskan dulu, atau seperti ini aja ya. Oke, salah ya. Kalau sudah selesai ini, Ibu angkat materi pembelajaran tentang unsur intrinsik. Ibu angkat paham. Jadi untuk pembelajaran materi minggu depan, ya, pembelajaran materi minggu depan itu adalah membuat atau memproduksi cerpen. Kalau yang ada menentukan untuk minggu depan kita siap-siap dalam memproduksi teks cerpen atau membuat teks cerpen ya itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa dulu agar kedepannya kegiatan kita tetap berjalan dengan lancar. Oke, silakan dipimpin dulu doanya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa buat berdoa selesai. Oke.